Shalom, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, sungguh kita bersuka cita dan senang kita boleh dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun juga. Itu semua adalah berkat cinta dan kasih belas kasihan Tuhan kepada kita, umat manusia. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Hal inilah yang akan terjadi di depan mata seketika ini juga. Tidak akan lama waktu ini akan terjadi, yaitu firman Tuhan terdapat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6. Keempat sangkakala yang pertama dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semua itu dilemparkannya ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Inilah yang sedang terjadi, Bapak Ibu. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkannya ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seorang burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga. Malaikat lain yang masih ada meniup sangkakalanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Yeshua HaMashiach Elohim. Jadi hal itu tidak akan lama lagi terjadi dan berlaku di tengah-tengah dunia ini, dan sudah terjadi sebagian, ya, kebakaran api dengan api, dan sementara jalan sampai bintang itu akan jatuh, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Bintang besar itu akan jatuh, dan air laut akan menjadi merah darah, ya. Air laut, air sungai, dan rasanya itu akan menjadi pahit, dan banyak orang akan mati di dalam meminum air yang pahit itu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita di hari-hari akhir ini kita berjaga-jagalah senantiasa. Jangan kita memikirkan tentang keadaan dunia ini yang semakin kacau, keadaan segala sesuatunya yang semakin kacau, tetapi biarlah kita mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus yang indah, karena kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach. Tidak lama lagi Dia akan datang di tengah-tengah dunia ini. Tidak akan lama, karena putaran waktu dunia ini sangat lambat, maka kita merasa sangat lama, tetapi waktu itu tidak akan lama lagi, sudah sangat dekat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai hamba Kristus ingin membuka tabir rahasia daripada Lucifer yang saya wawancara secara eksklusif kepada dia selama 2 hari ini. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan mempertemukan saya dengan seorang ibu. Ya,
Tuhan mempertemukan saya, ada maksud Tuhan. Ya, dia mengundang saya untuk masuk di grup doa. Doa syafaat ya, dia pendoa syafaat di dalam satu gereja. Ya, tetapi yang dia pakai tanpa dia sadari ataupun dia sadari adalah roh Lucifera. Ya, bukan roh Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Karena saya peka dan sangat peka di dalam mendengar suara Tuhan, maka jikalau ada suara ular beludak itu yang berbeda dengan suara Tuhan, maka saya akan segera mengetahuinya. Ini adalah suara dunia, suara roh dunia, yaitu Lucifera. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya akulah yang berbicara pada hambanya ini, abdi Allah ini. 2 hari yang lalu sampai kemarin malam, akulah dia, roh dunia. Aku menyamar seperti dia, Yeshua HaMashiach Elohim. Dan mereka tidak mengetahui aku selama ini. Aku membodohi-bodohi mereka. Aku menyesatkan mereka. Ingat ini, catat. Karena aku ingin gembala-gembala sidang. Aku ingin ketua sinode, bendahara, sekretaris, semuanya dari ketua umum sampai gembala sidangnya jatuh menjadi kacung-kacungku. Ingat, walaupun mereka berkhotbah di dunia ini, memakai firman Tuhan, tapi sudah tidak berkuasa lagi. Karena roh mereka sudah di tanganku, sudah menjadi kacung-kacungku, sudah menjadi kacung-kacungku. Kalian hanya tertipu-tipu saja. Aku tidak bisa ditipu, kata Lucifera. Aku sudah hidup berabad-abad. Sebelum kalian hidup, aku sudah hidup. Aku sudah ada. Mengenai firman Tuhan, aku yang lebih pintar daripada kalian dunia manusia. Aku lebih pintar. Karena aku sudah berada dari dalam kerajaan surga. Akulah yang senantiasa memuji. Mau dengar suaraku? Sangat indah. Sangat indah. Dulu rupaku sangat indah. Sekarang rupaku sangat jelek. Sangat jelek. Aku berbentuk ular yang besar. Dan kepalaku berbentuk kambing. Ada tanduk kambing. Ya, sangat jelek manakala aku melihat mukaku. Seperti nenek-nenek sihir. Sangat tua, sangat jelek. Aku tidak suka dengan muka seperti ini. Aku sudah tidak indah lagi. Keindahanku hilang. Karena aku jahat. Sangat jahat. Aku memiliki kepahitan. Aku memiliki dendam. Iri hati. Dengki kepada si dia. Si dia itu kalian tahu kan si dia itu? Siapa? Yaitu namanya yang ada di sini. Itu si dia. Aku panggil dia si dia. Aku ini yang berbicara. Namaku Lucifera. Aku ular beludak. Aku disuruh oleh Tuhan Yeshua HaMashiach untuk membuka profilku kepada kalian manusia. Supaya apa? Supaya rantaiku di sini dia bisa buka. Si dia itu bisa buka karena aku sudah kecapean, kelelahan di sini. Aku dirantai, aku diikat. Namaku yang dikenal manusia itu mereka panggil Dajjal mata satu. Ya. Aku menteror kalian dengan roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh bunuh diri. Ya, kalian tidak tahu anak ini yang sedang berbicara, namanya V itu, hampir dia bunuh diri. Hampir dia bunuh diri berapa kali di masa mudanya. Karena apa? Kekecewaan dia terhadap laki-laki itu sangat dalam. Aku membuat hidupnya menjadi hancur. Aku membuat hidupnya menjadi hancur, sangat hancur, sehancur-hancurnya. Dan aku tertawa senang manakala dia hancur dan ingin mengakhiri hidupnya. Dan aku suruh dia, minumlah racun itu. Supaya kamu senang di sini, minumlah. Supaya kamu bisa bertemu dengan Tuhanmu. Dengan Tuhanmu si dia. Aku bujuk-bujuk dia. Tuhan Yesus. Padahal muntah aku menyebut namanya. Aku iri dengan dia, aku iri.
Karena apa? Aku hanya dianggap sebagai kacung. Aku ini kacungnya, dia aja kacungnya. Hanya sebagai pemuji, hanya sebagai pemuji penyembah dia. Tapi aku diciptakan khusus oleh dia, si dia. Makanya dulu waktu di kerajaan sorga, itu bentukku sangat indah. Sangat indah sekali aku. Sangat indah, kalian tidak percaya? Coba tanya kepada si dia. Sangat indah. Kalah keindahan. Anak ini, tapi tidak kalah. Tidak. Anak ini sangat indah. Aku bohong lagi kepada kalian. Aku tidak mau berbohong, nanti aku tidak akan dilepas rantaiku di sini. Aku tidak mau berbohong lagi. Karena rohku roh pendusta. Aku tidak mau. Karena aku kepanasan. Aku sudah sangat lelah. Beribu-ribu tahun aku dirantai. Dirantai. Aku dirantai. Aku dihukum, kena hukuman. Pada saat aku memberontak, aku dirantai. Dirantai oleh si dia dengan rantai api. Makanya aku katakan, tolong lepaskan aku. Aku tidak suka. Aku tidak suka dirantai seperti ini. Aku tidak suka. Aku kepanasan. Aku kelelahan. Masakan yang berjalan di tengah-tengah dunia ini yang sebebas-bebasnya hanya panglimaku saja, hanya jenderalku, sementara aku di sini terpasung. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku capek dan aku panas. Tolong aku, lepaskan aku dari rantai api ini. Tolong aku. Aku tidak ingin berdusta lagi. Aku ingin membuka semua rahasiaku di depan kalian, dunia manusia. Aku hanya kecil, sesungguhnya aku hanya kecil. Aku hanya kecil. Aku hanya kacungnya Allah. Aku ingin berterus terang kepada kalian ya. Saat ini aku harus berterus terang kepada kalian. Aku hanyalah kacung Allah. Aku hanyalah seorang pemuji, pemimpin pujian yang sangat indah. Tapi aku merasa kepedean diri. Aku merasa angku dan sombong. Manakala pada waktu itu ketika aku melihat diriku ini. Sungguh indah aku ini. Di surga sana. Aku sungguh indah dengan kemuliaanku yang aku dapati. Aku seorang pemimpin pujian. Tahukah kalian dunia manusia? Aku seorang pemimpin pujian yang memakai pakaian yang sungguh anggun, yang sungguh indah, yang sungguh megah. Tapi pakaianku tidak seindah dengan dia yang sementara berbicara di depan kalian ini. Aku kalah indah dengan dia. Dan aku sangat iri dengan anak ini. Aku sangat iri dari dunia manusia. Ingat, posisinya, kedudukannya seperti ini di alam roh. Yesua HaMashiach, Bapa Sorgawi, Yesua HaMashiach, Roh Kudus. 3 pribadi ini satu dia, tapi mereka saling bercerita. 3 pribadi ini sangat kuat. Dan aku siang malam kerjaku memuji mereka. Kalian ingin dengar suaraku seperti ini? Siang malam akulah pemimpin pujian itu. Siang malam aku menari-menari. Gaya pujian aku, penyembahan aku, siang malam di hadapan Yesua HaMashiach Elohim, Bapa Sorgawi itu, Yesua HaMashiach Elohim,
Yesua Hamasia Elohim dan roh kebenaran. Aku tidak berbohong. Saat ini aku tidak berbohong. Saat ini aku tidak berbohong. Karena di hadapanku ada Yesua Hamasia Elohim. Aku tidak berani berbohong. Aku tidak berani. Aku membongkar profilku. Aku membongkar seutuh-utuhnya kepada kalian melalui anak yang paling dikasihi oleh Yesua Hamasia Elohim dari dunia manusia. Dialah ini yang kita cari-cari selama ini. Dialah. Urutannya di alam roh. Urutannya di alam roh. Kalian ingin tahu anak ini. Bapa surgawi Yesua Hamasia Elohim, Roh Kudus, malaikatnya Mikael, dan dialah muncul dari dunia manusia. Namanya Vei. Aku takut, aku tidak berbohong. Aku takut ada Yesua Hamasia Elohim di hadapanku. Ada Yesua Hamasia Elohim di hadapanku. Aku takut melihat cahayanya. Aku takut. Yesua Hamasia Elohim. Hamasia Elohim. Beginilah gaya pujian penyembahanku. Beginilah gaya pujian penyembahanku di antara serafim malaikat-malaikatnya. Dulu akulah pemimpin pujian di kerajaannya yang maha kudus. Yesua Hamasia Elohim. Yesua Hamasia Elohim. Kalian sudah dengarkan betapa merdunya suaraku, Dan ketika aku melihat bajuku, sangat megah, sangat indah bajuku ini. Sangat indah dan aku menjadi sombong. Mengapa aku menjadi sombong? Aku sangat menyesal. Coba aku tidak sombong pada waktu itu. Ketika aku melihat keberadaan diriku. Padahal aku roh. Hanya roh yang melayani. Ketika aku melihat keadaan diriku. Aku melihat dan aku mendapat puji-pujian dari malaikat yang lain. Kami adalah tim pemuji di kerajaan surganya dia. Yesua Hamasia Elohim. Aku tidak bisa memandang wajahnya. Sangat percaya. Ampuni aku Yesua Hamasia Elohim. Ampuni aku karena aku sudah memberontak kepadamu. Ampuni aku. Aku terbakar. Aku capek. Aku lelah pada saat ini. Ampuni aku Yesua Hamasia Elohim. Ampuni aku. Aku menangis di sini, meminta belas kasihannya. Aku capek. Yesua Hamasia Elohim, izinkanlah aku melayanimu. Sekali lagi. Aku menyesal, tapi aku berdusta. Aku ingin memberontak. Aku tidak mau melayani dia. Aku hanya dianggap sebagai kacung. Aku capek karena aku sombong. Aku juga ingin disanjung. Aku juga ingin dilayani. Dilayani oleh malaikat, dilayani juga oleh manusia. Aku sombong, rohku sangat sombong.
Rohku sangat angkuh, rohku sangat angkuh. Mengapa aku di sini? Mengapa aku di sini? Yesus Masih Elohim. Dan aku sangat iri. Aku sangat iri. Aku sangat iri kepada dia. Kepada dia ini yang sementara berbicara. Aku sangat iri kepada dia. Aku berbentuk ular. Aku berbentuk ular di sini. Lucifera namaku. Lucifera. Ular yang sangat besar. Ular yang sangat besar. Sementara anak ini yang berbicara kepada kalian. Jubahnya sangat indah. Jubahnya sangat indah. Dia penuh berlian batu Swarovski jubahnya. Aku iri sekali dengan dia. Aku iri. Penuh berlian baju-bajunya. Coba kalian lihat. Kalian lihat dia semuanya. Kalian lihat setan-setanku. Di mana kalian? Baru melihat dia saja kalian sudah lari. Di mana kalian? Habislah kekuatanku. Habislah powerku ketika anak ini muncul. Aku menjadi malu. Topengku, kedokku terbuka semua. Apalagi yang harus kubanggakan kepada dunia manusia. Padahal aku sudah meneror mereka dengan ketakutan. Tahukah? Muncul kemari. Sini. Kok pada lari kalian? Sini. Pada lari, nggak berani hadapi. Nggak berani mereka hadapi anak ini. Bagaimana mau hadapi? Anak ini bercahaya berkilau-kilauan. Bajunya sangat indah, megah. Kalah dengan aku pada waktu itu. Kalah dengan aku. Bajunya sangat indah sehingga aku iri. Aku iri kepada anak ini. Sangat iri kepada anak ini. Jujur aku iri. Iri sekali. Kalian dunia manusia tidak melihat dia. Kalian memang bodoh. Bodoh kalian. Aku butakan kalian. Aku iri. Aku yang berkata-kata ini. Lucifera. Namaku Lucifera. Dia namanya disebut penasihat ajaib. Si dia namanya domba Allah. Sedangkan aku pakai lagi tiru-tiru namanya. Domba Allah hitam. Kalian bayangkan, aku selalu meniru-niru dia. Dia anak domba Allah, aku tiru lagi anak domba hitam. Namaku anak domba hitam, makanya darahku hitam. Dunia hitam. Dunia sangat hitam. Jadi namaku anak domba hitam. Aku ingin lepas dari rantai ini. Rantai ini sangat panas. Kalian tahu dia ini abdi Allah yang maha tinggi, setia dan sejati, selalu menjaga kekudusannya. Dan aku obrak-abrik masa mudanya. Sungguh aku menyesal. Aku ditambah hukumanku di sini. Karena dia ini adalah pilihan Allah, nasir Allah sejak dalam kandungan ibunya. Dan aku tahu dia ini sebelum dia dilahirkan. Aku tahu dia bakalan berbahaya untuk duniaku. Aku tahu dia sangat berbahaya untuk duniaku. Untuk itu dia lahir sebelum waktunya. Dia lahir sebelum masanya. Tahukah dia lahir di mana? Di karung gula.
Supaya apa? Supaya dia mati, tidak dapat pertolongan. Tidak ada yang menolong mamanya. Tidak ada yang menolong mamanya, ibunya pada waktu itu. Dia lahir pada waktu mamanya lagi bungkus gula. Aku keluarkan dia cepat-cepat. Supaya apa? Mati. Tetapi tidak mati. Tuhan menghidupkan dia. Tuhan menghidupkan dia. Aku tunggu dia. Aku tunggu dia di usianya. Dari dia kecil aku pantau terus perkembangannya. Aku memberikan dia mustika yang sangat mahal sekali. Yang sangat mahal sekali bagi dunia ini. Dunia mencari-cari. Dunia mencari-cari mustika yang anak ini punyai. Sangat mahal nilainya. Bernilai fantastik. Sangat mahal. Bernilai fantastik. Aku memberikan kepada anak ini. Dan tujuanku memberikan mustika itu melalui putriku yang sangat cantik, ya, agen-agenku yang beroperasi di dunia. Dia menyangka itu adalah bidadari, padahal itu kaki tanganku. Aku menunjukkan kepadanya mustika, barang yang sangat bernilai untuk dunia, yang dicari-cari oleh dunia. Barang itu hidup, beranak dan beranak, mengandung kuasa yang tinggi yang dicari oleh orang-orang dunia. Kalau orang memiliki itu, dia akan kebal dan menjadi miliarder. Memiliki kekayaan dunia, menguasai kekayaan dunia, apapun dia akan menguasainya. Dan betapa herannya saya. Mengapa anak ini buang di laut? Mengapa dia buang di laut? Marah saya. Sehingga saya membuat tangannya menjadi bengkak. Tubuhmu menjadi sakit. Karena kami kedinginan di sana. Kamu buang di laut bersama dengan suamimu itu. Hujan-hujan lagi. Buang. Itu akan membuatmu menjadi kaya. Tetapi kamu membuang kami. Anak ini kaya. Diberkati Tuhan luar biasa. Diberkati Tuhan untuk dunia manusia. Saya beritahukan kepada kalian. Makanya anak ini kalau dihina dia diam. Kalau kalian fitnah dia diam. Hanya dia omel-omel aja. Bukan saya, bukan. Nangis. Bukan saya. Ya memang, aku senantiasa mengobrak-abrik hidupmu. Senantiasa sampai engkau berputus asa dan mengakhiri hidupmu sendiri. Karena jikalau aku yang akan mengakhiri hidupmu, tidak akan bisa. Karena di samping kiri kananmu ada malaikat. Malaikat dia yang menjaga kamu. Ingat itu. Malaikat dia. Siapa dia? Dia yang ada namanya di sini, Muntaku. Menyebut nama itu. Karena rohku ini roh pemberontak. Roh ular beludak. Lucifera namaku. Jikalau aku tidak membongkar profilku seutuh-utuhnya, sejujur-jujurnya, maka aku tidak akan dilepaskan di sini. Aku sementara diikat dengan rantai yang sangat panas oleh dia. Makanya aku disuruh membuka rahasiaku, profilku yang sejujur-jujurnya. Karena dia ada di hadapanku. Coba kalian lihat, dia ada di hadapanku menjaga aku. Kalau aku berbohong, maka aku akan dicambuk. Aku tidak bisa berbohong. Aku tidak bisa berbohong pada saat ini. Dia ada di hadapanku. Dia ada di hadapan mataku sekarang mengawasiku. Pada saat ini aku berbicara hanya meminjam saja. Meminjam tubuh abdi Allah yang maha tinggi ini. Aku sangat iri padanya. Aku membujuk dia dengan harta kekayaan. Dia tidak tergoda dengan harta kekayaan. Bayangkan, anak ini kaya. Dia menjual rumahnya
Dia tidak menikmati uang itu. Dia tidak menikmati uang itu. Uang itu dinikmati oleh saudara-saudaranya. Dia membantu saudara-saudaranya. Untuk dia makan pun dia setengah mati. Sampai jualan-jualan kue di warung-warung. Betapa bodohnya anak ini. Bodoh. Aku melihat bodoh sekali anak ini. Mungkin itu aku yang melihat dia bodoh secara dunia. Tetapi dia di alam roh sangat pintar. Aku tidak bisa bersembunyi dari anak ini. Segala sesuatu dia bisa melihat. Segala agendaku, apapun yang aku perbuat, dia bisa melacak. Seperti anakku yang ada di peti kaca itu, kan aku akan bangkitkan dia. Namanya Carlos. Dia anak pilihanku, kacungku. Dia sewaktu masih hidup, dia senantiasa menyenangkan hatiku. Lucifera. Dia pergi. Dia pergi. Begini gayanya ya. Lucifera. Dia pergi menyalakan dupa, kemenyan, dan memanggil-manggil namaku. Dia anak yang paling tampan, sempurna dia. Dia sepertiku, bayanganku di dunia dia. Makanya tidak boleh ada yang tersentuh oleh dia. Tidak boleh ada, harus dijaga dengan wangi-wangian. Rempah-rempah yang termahal. Harus dijaga seperti menjaga porselin intan berlian. Karena dia akan bangun. Dia akan bangun. Tidak lama lagi dia akan bangun. Dia akan duduk itu. Dia akan duduk di kursinya anti-kris. Dengar ini baik-baik. Aku ingin mengaku satu hal kepada kalian. Ya, namaku ini Lucifera, ular beludak. Namaku ini anak domba hitam. Anak domba hitam. Sekarang aku berbentuk sangat jelek, menjadi ular dan kepalaku kambing. Ya. Aku sangat jelek. Dulu aku sangat indah, dipuji-puji, dipuja-puja. Tetapi aku sekarang sangat jelek. Jelek sekali. Aku pun tidak suka melihat dengan diriku. Sangat jelek. Dan betapa irinya aku ketika aku memandang dia ini. Hamba, abdi Allah yang maha tinggi. Semua roh nabiya ada kepadanya. Semua roh nabiya itu ada kepadanya. Makanya dia ini disenter. Jikalau ada pendoa-pendoa yang tembus di dunia roh, mereka akan tahu dia ini sudah dari beberapa tahun yang lalu. Cuma disembunyikan mereka diam-diam, dan mereka menggali informasi terus dari anak ini. Melalui apa? WhatsApp. SMS. Karena anak ini tidak gila hormat, tidak gila pujian, tidak gila uang, tidak gila harta. Dia diam-diam, apa yang kamu lihat Ibu Pendeta? Apa yang kamu lihat Ibu Pendeta? Aku tahu semuanya. Aku tahu. Jadi, aku Lucifera yang menghabisi anak ini dari sejak dia lahir sampai dia kecil, sampai dia berumur 14 tahun. Disitulah titik awal berbahayanya anak ini. Sehingga aku menyuruh mereka, aku Lucifera menyuruh mereka. Aku juga harus memakai aku dong. Aku tiru-tiru dia, Dia kan memakai aku. Ya aku juga, tapi namaku Lucifera. Ya, aku memakai kacung-kacungku, memakai kaki tanganku, paranormal dukun pada waktu itu. Kalian tidak pernah lihat kan penderitaan apa yang anak ini alami? Penyiksaan apa yang anak ini alami? Sangat membuat hatiku senang. Sangat membuat hatiku menjadi senang. Aku kira dia sudah mati. Padahal dia hidup lagi. Loh, kok jadi begini? Aneh. Kaki tanganku juga merasa aneh. Kok sudah mati?
Sudah tidak ada denyut jantungnya, berjam-jam tidak ada, diraba tidak ada, denyut jantungnya tidak ada. Kok bisa bangun lagi, hidup? Gimana nih? Gimana? Pusing kami menghadapi anak ini. Pusing. Bayangkan, kaki tangan agenku aja belum bangun di petik kaca, anak ini sudah bangun duluan. Makanya dia bongkarlah rahasiaku. Habislah aku. Tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, rahasiaku sudah terbongkar. Berapa kali dia mati? 15 kali. 15 kali dia mati. Kalian tahu, 15 kali dia mati. 10, 5, 10, 5. 15. Makanya dia tahu rahasia alam roh. Berapa kali dia naik ke surga? Aku Lucifera melihatnya. Senang sekali anak ini naik turun surga. Cuma dia tidak angkuh, tidak sombong. Itu yang membuat dia sangat bercahaya. Aku iri. Aku iri kepada anak ini. Coba kalian hina-hina dia. Paling cuma pulang ke rumah. Di mata penghinanya, dia hanya meneteskan air mata. Bukan aku, bukan aku. Aku tidak berkata begitu. Aku yang tertawa. Hatinya tersakiti. Hatinya disakiti terus. Oleh orang lain, aku pakai suaminya untuk menyakiti dia siang malam. Kalian tidak tahu, bukan? Aku ingin anak ini mati. Mati. Aku tidak suka dia. Makanya orang-orang di sekelilingnya aku pakai semua mulut mereka untuk mencabik-cabik hatinya. Anak ini berkata, Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong saya. Apaan? Cengeng. Aku tertawa puas. Seperti ini tertawaku. Manakala anak ini menangis, aku tertawa puas. Hatinya sakit. Supaya apa? Aku mau dia menjadi kacungku. Aku ingin dia berpaling daripada dia. Menjadi kaki tanganku. Aku tawarkan dia harta dunia. Dia tidak suka. Sama sekali dia tidak tergoda dengan harta dunia. Coba kalian lihat dia. Orang utara kayak, tidak, sudah cukup. Anak ini cuma mencukupkan diri untuk makan. Untuk makan. Dia tidak mau untuk bermegah-megah seperti kalian orang dunia. Punya rumah bagus, mobil mewah, gengsi-gengsi, ego-ego, kasih tunjuk. Tidak, anak ini tidak beda. Coba kalian lihat rumahnya. Dia hanya ngekos di gubuk-gubuk. Dia hanya ngekos di rumah yang sederhana. Dan di kos-kosan ini kalian tahu, aku menempel, rohku ini menempel di dinding. Di dinding. Senantiasa menakut-nakuti dia. Makanya dia sering melihat, ada ular bentuknya manusia. Aku yang menempel di dinding. Tuk, ditempel di dinding. Tapi hanya mata dia yang melihat. Mata suaminya, anak-anaknya tidak. Tapi sekali-sekali aku muncul di depan mata anaknya, membuat mereka supaya takut. Tapi apa? Anak ini bilang, usir dia, usir. Dalam nama Yesus, dalam nama darah Yesus, darah Yesus berkuasa. Takutlah kami berdiam lama-lama di rumahnya. Panas. Panas. Larilah kami. Dan lihatlah di sekelilingnya. Di sekelilingnya dia ini ada malaikat. Mikael, Lucifer, ada Gabriel, ada Tuhan Yesus Masya Elohim. Semuanya ada. Semuanya ada. Aku di situ, di rantai. Tapi rohku berbicara. Hanya memakai tubuh abdi Allah yang maha tinggi ini. Kalian tahu dia, gaunnya sangat megah. Malu kalian apabila bertemu di alam roh dengan hamba abdi Allah yang maha tinggi ini. Dia dari dunia manusia. Dari dunia manusia untuk penutup akhir zaman ini. Siapa dia di alam roh sesungguhnya? Siapa dia? Siapa dia yang di tubuhnya dia ini? Kalian mau ingin tahu? Jangan dulu.
cepat apa? Aku tidak mau membongkarnya siapa dia. Aku dipaksa untuk mengatakannya. Kalian akan takut. Kalian akan takut menghadapi anak ini. Kalau kalian tahu siapa dia. Kalau kalian tahu siapa dia. Dialah. Malaikat. Susah aku mengatakannya. Susah aku mengatakan mulutku ini. Susah aku mengatakannya. Capek. Capek aku mengatakan. Terlalu kuat dia. Bukan lawan tandingku. Bukan lawan tandingku dia. Sesungguhnya akulah yang hanya menyombongkan diriku. Aku Lucifer. Kalian tahu siapa dia? Dialah malaikat itu. Dialah malaikat itu. Jangan paksa aku. Aku disiksa. Jangan paksa aku. Dialah malaikat itu. Dialah malaikat itu yang ada di kitab Wahyu. Dialah malaikat itu yang ada di kitab Wahyu. Bayangkan, aku telah membunuh dia 15 kali tetap hidup. Aku menabrak dia. Berapa kali dia aku tabrak dengan mobil. Hidup lagi. Kok bisa ya sampai aku pusing aku memikirkan anak ini. Dengan cara apa aku menghabisi dia. Aku mengatakan waktu itu, bunuh dirilah di laut, supaya engkau enak-enak bersama dengan dia. Dan dia mengikuti aku. Kenapa? Penderitaan yang dialami waktu itu. Dan aku mengirimkan beberapa pemuda untuk memperkosa dia. Akhirnya dia trauma dengan laki-laki. Masa mudanya aku hancurkan. Dan ya lihatlah, ditambahlah hukumanku di sini. Sebenarnya aku sudah terlepas, tetapi aku telah menyiksa hamba abdi Allah ini. Ditambah hukumanku. Aku belum bebas. Lucifera, belum bebas. Aku sekarang sementara dirantai. Suaraku tidak bisa besar-besar karena di depan ada Tuhan Yesus Hamasiah. Aku seperti kucing basah. Aku seperti kucing, seperti tikus. Aku seperti tikus di hadapannya. Yesus Hamasiah, aku disuruh mengaku hanya memakai tubuh hamba abdi Allah yang maha tinggi ini. Jangan siksa aku, jangan siksa aku. Kalian tahu siapa dia? Aku ingin berterus terang kepada kalian. Aku tidak ingin lagi berbohong. Ada Tuhan Yesus Hamasiah di hadapanku. Dialah malaikat yang sangat kuat, yang kakinya ada di laut, kakinya ada di darat. Dialah malaikat yang menahanku. Dialah. Kalian tahu terkecoh kita selama ini. Kalian terkecoh. Rupanya malaikat itu adalah berdiam di tubuh dia yang sangat lemah ini. Kalian dikelok. Dan aku disuruh diam selama ini.
Kaki tangan sudah tahu. Kaki tanganku sudah tahu siapa dia. Kaki tanganku sudah tahu siapa dia. Dialah malaikat yang tinggi besar, yang kakinya di darat dan di laut. Dia berdiam kepada seorang wanita. Sungguh tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Tetapi itulah kenyataannya. Dia mengukir kukunya. Semuanya serba menyamar. Menyamar, dan sekarang terbukalah tirai itu. Inilah rahasia terbesar. Inilah rahasia terbesar yang dibuka oleh musuh, oleh aku sendiri. Lucifera, aku sendiri yang membuka rahasia ini. Karena terpaksa aku buka. Aku buka terpaksa. Aku buka terpaksa karena apa? Kalian sudah berjalan di kitab Wahyu ini. Sedikit lagi kitab ini tidak ada kuasa lagi. Percuma kalian membaca-bacanya. Percuma. Zaman ini akan ditutup. Dan kalian para kacung-kacungku, sudah jangan banyak bicara saja. Roh kalian itu sudah berubah menjadi binatang di mataku. Sudah jadi anjing, jadi bebek, jadi monyet, jadi serigala, jadi ayam, jadi kelinci. Itulah yang dia lihat, yang dia gambarkan. Kesaksian-kesaksiannya itu adalah alam roh semua. Baru kalian tahu ya, semuanya menyamar. Aku pun terkecoh. Aku pun terkecoh. Aku pikir malaikat itu dia akan berdiam di dalam diri seorang pria yang gagah perkasa, yang tampan seperti aku dulu. Ternyata tidak, kepada seorang wanita yang lemah. Hanya dialah yang kuat rohnya. Mengapa aku katakan perlengkapannya sangat lengkap. Dan di tangannya itu ada rantai api. Untuk itu dia tidak pernah takut kepada manusia. Makanya dia pura-pura saja. Lemah, sakit. Aku sakit. Karena aku senantiasa menyakiti dia. Terbuka sekarang karena si dia akan datang. Si dia tidak lama lagi akan datang kepada dunia kalian. Si dia itu siapa? Si dia itu siapa? Ya, yang kalian sembah-sembah itu yang ada di sini. Aku jujur saja, aku tidak mau katakan namanya. Aku tidak mau katakan. Aku terlalu iri padanya. Aku muak, aku muntah kepadanya. Kalian sudah tahu kan siapa dia? Inilah rahasia yang terbesar yang terbuka pada zaman ini. Bagaimana bisa kami membunuh dia? Dia akan hidup lagi, kami bunuh hidup lagi, kami bunuh hidup lagi. Karena dia malaikat. Dia sosok malaikat yang menyamar menjadi manusia. Aku pun terkecoh, kalian juga manusia terkecoh. Apa yang kalian baca-baca di firman itu? Kok tidak bisa melihat, tidak bisa memantau siapa malaikat itu? Kalian menafsirkan siapa malaikat itu di dalam tubuh manusia sudah ada. Mereka sudah ada di dunia. Dua saksi Allah itu sudah ada di dunia. Sudah ada di dunia, cuma belum keluar. Semuanya zaman ini akan ditutup. Terbukalah. Sudah ya. Tuhan Yesus masih Elohim. Aku capek, aku lelah, aku capek dan lelah. Makanya kacung-kacungku sudah pada lari semua. Ketika memandang mukanya sangat bercahaya, sangat bersinar. Kacung-kacungku tidak berani. Ada. Aku pun sangat iri kepada dia. Dia ini pintar menyamar. Aku pun sangat iri kepada dia. Dia sangat cantik, sangat indah. Bajunya sangat megah di sini. Bajunya sangat indah, putih.
putih berkilau-kilauan. Kerudungnya penuh keemasan. Keemasan, aku mau menggambarkan ya. Aku menggambarkan karena aku alam roh. Kita sama sering ketemu di alam roh. Tapi aku berbicara dalam bentuk ular. Tuhan Yesus masih ampuni aku. Aku tidak mendapat pengampunan dari Dia. Kalian manusia masih bisa mendapatkan pengampunan asal kalian bertobat sungguh-sungguh. Kalian buang dosa-dosa kalian. Kalian buang segala kenajisan kalian. Segala apapun yang kalian punyai. Sampah-sampah di hati. Sifat-sifat yang aku miliki. Kebencian, iri hati, fitnah, dengki, sombong. Ya, sifat aku itu yang paling dibenci oleh Dia. Itulah yang aku miliki, Lucifera. Jadi kalian harus buang itu dulu semuanya. Itu rahasia supaya kalian bisa masuk di kerajaannya si Dia. Kalau kalian ingin masuk di kerajaannya aku, Lucifera, namaku Lucifera, itu kerajaan api. Ya, itu kalian harus memiliki sifat-sifatku sebagai anak-anak domba hitam. Ya, sifat-sifatku itu angku yang pertama, harus angku. Angku, harus nomor 1 itu angku. Kalau si Dia, anak-anaknya rendah hati. Nah, aku perbandingkan ya. Kalian harus memiliki sifat angku itu. Yang kedua adalah pendendam. Sakit hati. Kebencian, iri hati, dengki, najis, percabulan, perselingkuhan, penyembahan berhala harus kamu lakukan. Kalau ingin menjadi kacung-kacungku, menjadi anak-anak domba hitam, harus sifat itu kamu miliki. Baru menjadi anak domba hitam. Kalau kalian memiliki sifat rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, penuh kasih sayang, cinta damai, mulutnya indah, mulutnya tidak dolak-dalik, tidak munafik. Aku paling munafik loh, rohku pendusta. Nah, jadi kalau kalian itu mempunyai buah-buah roh yang daripada ilahi itu, kalian akan disebut anak domba-domba Allah. Nah, kalau kalian ingin ikut aku, kalian harus yang utama harus angku, sombong jasmani, sombong rohani. Banyak loh yang jadi kacung-kacungku. Hamba Tuhan Gembala Sidang, aku tidak pakai gelar kalian. Aku tidak pakai S1, S2, S3, S-teler. Teler deh kalian datang kepadaku. Domba hitam, kalian sudah kacung-kacungku. Karena apa? Aku telah enjus. Aku telah enjus kalian sampai 6 kali. Baru genap enjusnya. Ini kan baru enjus ke 2 kali, 3 kali. Enjus terus. Enjus apakah itu? Mengubah DNA kalian menjadi DNA binatang Lucifera. RNA, DNA domba hitam. Mengapa aku enjus kalian secepatnya? Enjus. Karena aku ingin kerajaan apiku ini penuh dengan kalian. Penuh. Harus penuh dong. Harus. Kalau tidak penuh, aku tidak bisa menyakiti hatinya. Ya, coba lihat kerajaannya. Sepi. Sepi kerajaannya. Belum sebanyak yang aku dapat. Aku lebih banyak, berlipat-lipat kali ganda aku dapat. Setiap zaman aku panen. Dia setiap zaman hanya panen hitungan jari. Aku banyak, aku bangga. Ya. Jadi kalian yang sudah enjus 2004, mulai 2003, 2004, kalian akan berubah menjadi zombie, manusia binatang, kebal dari kematian. Kalian akan bangga kan? Kalian tidak bisa mati-mati.
walaupun disiksa. Manakala kalian meminta pertolongan, tolong aku, kasihani aku. Mana mungkin aku menolong kalian, sedangkan aku dicampakkan di api. Aku dicampakkan ke dunia, bentukku, rupaku sangat jelek. Mana mungkin aku menolong kalian. Aku tidak akan menolong kalian. Aku lepas tangan, dadah, nikmatilah siksaan itu. Siapa suruh ikut aku? Siapa suruh kalian tidak ikut ini? Sungguh-sungguh, kalian hanya munafik saja. Hanya kejar ini. Aku baru goda sedikit, langsung tuh jilat-jilat kepadaku. Siapa suruh? Mau ingin senang-senang? Ya, jadi kacung-kacungku. Enjus dulu. Enjus. Nah, enjusnya di sini. Ting, ting. Muncul di sini lambangnya. Ting, tekatring. Ya, jadi itu saja ya yang aku bongkar malam ini. Nanti lagi kita lanjut bicara-bicara sampai besok. Kita bicara-bicara lagi. Ya, saya baru bongkar, kalian akan jadi zombie. Ya. 2001, 2002, 2003, 2004. Ya. Jadi zombie. Itu yang paling penting yang kalian ingat, karena kalian kacung-kacungku. Kalian sudah menjadi budak-budakku. Budak-budak Lucifera. Binatang. Jadi kalian akan berubah, roh kalian itu akan berubah menjadi roh binatang. Seperti ini yang hamba abdi Allah ini yang sampaikan kepada kalian. Kalian tidak percaya kan? Sengaja aku membuat kalian tidak percaya. Padahal dia sudah berbusa-busa berteriak, bertobat. Manakala kalian baca firman, aku buat menjadi mengantuk. Pikiran konsentrasi kemana-mana, tidak konsen. Ya itulah aku, pekerjaanku kan, supaya kalian bisa disesatkan dengan mudahnya. Dan aku bujuk-bujuk uang, dikasih kenikmatan dunia. Ingin jalan-jalan, enjus. Ingin pekerjaan, enjus. Ingin uang, ingin membeli segala sesuatu, enjus. Harus 6 kali paketnya, 6 kali paketnya. Baru komplit. Lalu masuk di pemerintahan 6. Sudah ya? Aku akan tutup pembicaraan pada malam hari ini. Dan aku akan buka lagi di keesokan harinya. Ada waktunya ya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim. Yang bagi kita dikaruniakan segala hormat kemuliaan. Bagi namanya. Bagi segala bangsa, bagi suku bangsa, ketahuilah kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah sangat dekat. Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, berjaga-jagalah kita, bersekutulah kita, bergandeng tanganlah kita di dalam satu roh, di dalam kebenaran dan kekudusan hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kesudahannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketahuilah, Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim akan segera datang ke tengah-tengah dunia ini. Bagi hamba-hambaku yang setia, persiapkanlah domba-dombaku yang maha kudus untuk menyongsong kedatanganku di angkasa, di tengah-tengah udara. Bersiaplah kalian, bersiaplah menjadi mempelaiku yang sangat indah. Bersiaplah kalian, bersiaplah, kenakanlah jubah kemuliaan, kenakanlah gaun lenan yang putih itu. Kenakanlah jubah kebenaran yang telah disuci kuduskan oleh darah penebusan anak domba di atas kayu salib itu. Aku mengasihimu, Yeshua HaMashiach Elohim. Tetaplah bersukacita, jadilah tenang, dan tetap berdoa. Menyembah kepada Yeshua HaMashiach Elohim. Bagi mereka yang tidak menerima tanda itu, binatang lambang binatang itu, 666, tetaplah menyembah kepadaku. Teguhkanlah imanmu, berdirilah teguh sampai pada kedatanganku yang kedua kalinya. Waktu ini akan dipersingkat, sangat dipersingkat. Jikalau tidak dipersingkat, maka banyak yang akan menjadi anggota Lucifera. Terpuji-pujilah Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin.